Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari pemilik akun Pusat Arsip Indonesia ya. Nah, beliau menanyakan kepada saya seperti ini. Mas, bagaimana penjelasannya ketika kita sudah punya portofolio yang bagus tetapi masih rugi? Nah, kira-kira apa yang salah dengan portofolio saya itu? Apa yang perlu kita cek ulang lagi? Nah, sebelum saya membagikan tips mengenai apa yang perlu kita cek ulang, saya ingin membagikan 5 tools analisa saham secara gratis. Ya, teman-teman tinggal download langsung. Caranya mudah, teman-teman tinggal mengunjungi website saya di investor.id atau teman-teman tinggal klik linknya di dalam deskripsi di video ini. Ya, teman-teman dapatkan tutorialnya, dapatkan toolsnya. Di dalam tools tersebut sudah ada tutorial pengisian inputnya. Itu adalah tools yang sering saya gunakan untuk analisa saham. Ya. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Kira-kira apa yang harus kita lakukan nih ketika kita sudah merasa portofolio kita bagus tetapi masih rugi? Nah, tentu ada pertanyaan selanjutnya nih. Ruginya seberapa? Apakah lebih besar daripada IHSG penurunannya gitu ya? Karena kalau kita bandingkan ya, kalau kita lihat di tahun 2020 ini IHSG sedang turun-turunnya nih. Kalau kita hitung secara year to date ya, jadi dari penutupan perdagangan akhir tahun 2019 kemarin sampai sekarang, sampai video ini dibuat, yaitu tanggal 8 September 2020. Nah, penurunan IHSG itu sudah mencapai 16,84%. Nah, pertanyaannya adalah berapa penurunan portofolio Anda dibandingkan IHSG? Kalau memang penurunan portofolio Anda masih di kisaran 10% atau ya masih 8%, 7%, ya kalau saya bisa katakan ya selamat loh. Anda masih bisa mengalahkan market ya, di mana market turun 16%, portofolio Anda hanya turun 10%, Anda menang 6% di atas market. Nah, berbeda kalau penurunannya ternyata lebih besar daripada IHSG. Misalkan IHSG turun 16%, portofolio Anda turun sampai katakanlah 20%, 25% atau bahkan sampai 50%. Kalau itu yang terjadi, maka kita harus cek ulang nih portofolio kita. Apakah portofolio kita sudah menjadi portofolio yang ideal atau belum? Oke ya, ini tambahan catatan. Maksud penurunan portofolio di sini adalah berapa besar penurunan dari dana yang Anda gunakan untuk investasi. Jadi kalau Anda sudah setor 10 juta, ternyata tinggal 5 juta, berarti turun 50%. Oke ya, jadi perhitungannya dari berapa dana yang sudah Anda keluarkan untuk investasi, penurunannya terhadap IHSG. Seperti itu ya. Oke, ini sedikit tips dari saya ya untuk mengecek portofolio. Yang pertama Anda cek lagi nih, perusahaan yang Anda pilih itu benar-benar perusahaan yang sehat atau tidak. Bagaimana fundamentalnya, bagaimana kinerjanya, perusahaan masih bisa menghasilkan laba bersih atau tidak. Bagaimana hutang-hutangnya, hutang-hutangnya semakin besar atau tidak. Apakah kena kasus atau tidak, apakah sedang masuk dalam PKPU atau tidak. Nah, ini harus Anda cross-check dulu. Dan menurut saya ini adalah hal yang sangat penting ya. Karena jangan sampai kita berinvestasi di perusahaan yang ternyata tidak sehat. Oke, jika Anda sudah melakukan hal yang pertama ini, kemudian langkah kedua, Anda cek lagi nih. Berapa saham yang Anda pegang saat ini? Selain itu, berapa komposisinya masing-masing saham terhadap total saham yang Anda miliki? Jadi saya ambil contoh, misalkan Anda punya 5 saham. 5 saham tersebut ada saham A, B, C, D, E katakanlah ya. Nah, saham B ini ternyata porsinya itu 50% dari total dana yang Anda masukkan ke 5 saham ini. Jadi saham B ini porsinya 50%, sedangkan saham A, B, C, D itu hanya 10%. 10%, 10%, dan ini 20%. Nah, menurut saya dengan komposisi portofolio seperti itu ya, itu sangat beresiko. Resikonya kenapa ya? Kalau si B ini, saham B ini ternyata turunnya dalam, maka kinerja dari saham B ini akan menggerogoti kinerja dari saham-saham Anda yang lainnya. Kalau saya pribadi, saya lebih nyaman jika saya punya 10 saham dengan porsi yang masing-masing hampir sama. Nah, jadi kalau saya sendiri sih, saya akan terapkan, saya punya 10 saham di mana masing-masingnya itu tidak melebihi dari 15% total portofolio di dalam semua saham yang saya pegang. Itu membuat saya lebih nyaman daripada yang saya contohkan yang pertama tadi ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada waktu-waktu tertentu di mana saham-saham
sebagian saham yang kita miliki ini turun, kemudian saham yang lainnya itu naik kenceng-kencengnya gitu. Begitu juga sebaliknya, jika ada salah satu saham yang kita miliki ini turunnya kenceng, nah itu tidak terlalu menggerogoti kinerja dari semua portofolio kita. Terus kira-kira berapa jumlahnya? Kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan Anda masih sibuk ya, sibuk kerja di kantor atau sibuk mengelola bisnis, maksimal 10 saham saja itu sudah cukup. Kalau Anda mau punya 20 saham, 30 saham, ya kalau menurut saya pribadi sih Anda tidak akan bisa ngontrol gitu. Kecuali kalau Anda sudah full-time investor. Ya kalau kita bicara mengenai Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett, ya mereka-mereka ini sudah punya puluhan saham, 30-an saham kalau saya nggak salah ya. Cuman ya memang wajar, beliau-beliau ini sudah full-time investor. Ya kalau kita, nah kita masih punya kesibukan yang lain. Menurut saya 10 saham saja itu sudah cukup. Kemudian yang ketiga, nah, yang ketiga adalah tentukan juga tujuan atau penempatan portofolio saham kita itu di kategori apa. Jadi dari semua saham yang kita punya itu paling tidak harus kita bagi menjadi 2 kategori nih. Yang pertama adalah kategori core stock dan yang kedua adalah kategori value stock. Nah, mengenai core stock dan value stock ini saya sempat bahas di video saya beberapa waktu yang lalu ya, teman-teman bisa tonton lagi, judulnya Core and Value Stock. Nah, karena beda penempatan kategori ini, beda treatmentnya juga gitu. Untuk core stock ya, nah kita bisa nabung di saham-saham yang kategori core stock ini, alias kita terus beli berapapun harganya, entah harganya sedang naik atau turun ya kita beli saja ini. Dan core stock ini sebaiknya memang kita hold dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi istilahnya ya kita beli terus, nggak kita jual-jual gitu. Nah, berbeda dengan value stock. Nah, value stock ini artinya kita beli saham di harga yang semurah mungkin, kemudian akan kita jual ketika harganya sudah mahal ya, secara valuasi sudah mahal. Kemudian yang keempat, Anda cek lagi nih, harga beli Anda. Apakah Anda sudah beli saham itu di harga murah, wajar, atau sudah kemahalan? Bagaimana kalau yang saya beli ini ternyata sudah kemahalan? Yang pertama, Anda tentukan lagi harga wajarnya di berapa. Kemudian Anda bisa lakukan averaging down dengan saham yang sudah Anda beli tadi kemahalan ya. Cuman dengan catatan ya, tips nomor satu mengenai fundamental perusahaannya itu benar-benar sudah bagus. Ya, artinya nggak apa-apa sih Anda beli saham itu ternyata kemahalan, selama kinerjanya bagus, Anda masih tetap bisa hold saham tersebut, Anda bisa lakukan averaging down. Kemudian yang kelima, tips yang kelima, yang ini juga tidak kalah pentingnya adalah sabar ya, jadikan waktu sebagai teman. Karena memang untuk berhasil di dunia pasar saham ini tidak bisa terjadi dalam waktu semalam, bahkan tidak bisa terjadi dalam waktu 1 tahun ya, perlu waktu bahkan sampai bertahun-tahun. Jadi sambil Anda sabar, Anda bisa terus belajar dan Anda bisa lakukan analisa di saham-saham tersebut berulang-ulang. Semakin sering Anda menganalisa saham-saham tersebut, maka semakin Anda akan merasakan feel-nya. Ya, jadi semakin peka nanti Anda terhadap feel dari saham yang Anda pegang tersebut. Oke, itu sekilas tips yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman sekalian dan itu berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Jika tips yang saya sharingkan ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman Anda. Dan jika Anda punya komentar yang berbeda atau pandangan yang berbeda, silahkan tulis di dalam komentar di video ini. Oke, mungkin itu video kali ini. Ya, terima kasih sudah menonton. Tunggu video saya selanjutnya dan salam Passive Income.